Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ekonomi Ibnu Khaldun yang terdiri dari Mbak Dina Lutfiana dengan NIM 41200084 sebagai presentator kedua dan saya Robi Prasetyo dengan NIM 41200168 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Untuk materi yang pertama yaitu biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia hidup di penghujung pertengahan 1332 sampai 1406 hingga permulaan zaman Renaissance yaitu pada abad ke-14 Masehi atau ke-8 Hijriah. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid bin Utsman. Kemudian Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406. Ibnu Khaldun telah menghasilkan banyak karya penting yang mengandung gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Karya-karya Ibnu Khaldun banyak sekali. Akan tetapi dalam karya-karyanya dapat diringkas bahwa Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga turun terjun dalam kancah politik praktis. Yang kedua yaitu teori filsafat sosial Ibnu Khaldun. Yang pertama ada harga dan mekanisme pasar. Yang kedua tenaga kerja. Yang ketiga, peran negara dalam perekonomian. Yang keempat, ada kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu harga dan mekanisme pasar. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan demand terhadap barang-barang dan akibatnya harga menjadi naik. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, hal tersebut belum diperoleh. Yang ketiga yaitu peran negara dalam perekonomian. Fungsi negara menurut Khaldun adalah untuk menegakkan hukum pada masyarakat dan menjamin kehidupan yang makmur bagi masyarakat tersebut, serta menciptakan iklim pembangunan yang merata demi tercapainya keadilan bersama. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara sejatinya bersikap sebagai wasit atau pengadil dalam transaksi ekonomi masyarakatnya, dan itu dapat dilihat dari diperlukannya lembaga hizbah yang bertugas untuk mengawasi keadaan dalam pasar sekaligus berhak menjatuhkan hukuman apabila ditengarai terjadi kecurangan di dalam pasar. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal. Ibnu Khaldun melihat praktek pemungutan pajak pada kerjaan sering dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara. Ia berpendapat pajak dapat memengaruhi aktivitas perekonomian, masyarakat, dan penerimaan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Dina Lutfiana.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Robi Prasetyo. Saya Dina Lutfiana, NIM 41200084. Materi selanjutnya yaitu relevansi teori filsafat Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern. Yang pertama yaitu teori permintaan. Konsep permintaan barang yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teori ekonomi dikenal dengan hukum permintaan atau teori permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta lebih besar pada harga yang rendah daripada tingkat harga yang tinggi. Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal, yaitu teori permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, dan teori permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan, di mana harga rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan dan harga yang tinggi akan menurunkan jumlah permintaan. Meskipun Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan secara sistematis dan ringkas konsep teori permintaan ini dalam dua arah harga, yaitu pengaruh pada saat harga tinggi dan harga rendah terhadap permintaan. Akan tetapi, analisa satu arah sudah cukup menjelaskan bahwa konsep permintaan Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi dengan teori permintaan dalam ekonomi modern. Yang kedua yaitu teori penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila harga tinggi pada suatu pasar atau kota serta kesediaan masyarakat untuk membeli dengan harga tinggi, maka pedagang akan menaikkan jumlah penawaran barang komoditasnya dengan jumlah yang tinggi agar dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam teori ekonomi modern, pernyataan Ibnu Khaldun di atas dikenal dengan hukum penawaran. Membandingkan konsep permintaan Ibnu Khaldun dengan teori permintaan dalam ekonomi modern menunjukkan adanya relevansi di antara keduanya, antara lain teori penawaran adalah teori yang menganalisa hubungan dan pengaruh tingkat harga dan tingkat penawaran, dan teori penawaran menjelaskan adanya hubungan garis lurus antara harga dan penawaran, di mana harga tinggi akan meningkatkan penawaran, sementara harga turun akan menurunkan tingkat penawaran. Yang ketiga, teori tenaga kerja. Terdapat relevansi pembagian tenaga kerja Ibnu Khaldun dan teori ekonomi, yaitu bahwa pembagian tenaga kerja didasarkan pada tingkat keahlian yang dimiliki tenaga kerja, dan keahlian tertentu diperoleh dengan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Yang keempat, yaitu teori produksi. Pada dasarnya, kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi itu sendiri. Melalui kegiatan produksi dapat dihasilkan sejumlah barang yang menjadi kebutuhan manusia. Ibnu Khaldun telah membagi faktor produksi ke dalam 4 bagian, yaitu modal, pekerja, sumber daya alam, dan teknologi. Konsep produksi Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi yang sama dengan pembahasan ekonomi modern, di mana faktor-faktor produksi mencakup modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Dan yang kelima, teori distribusi. Analisis mengenai harga faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana dalam pernyataan Ibnu Khaldun dalam ilmu ekonomi disebut juga dengan teori distribusi. Sebenarnya teori distribusi ini mencakup antara lain analisa tentang harga-harga faktor produksi, analisis pendapatan dan masing-masing faktor produksi, analisis distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Analisis konsep distribusi Ibnu Khaldun dan teori distribusi menunjukkan adanya relevansi di mana harga faktor produksi telah menyebabkan adanya distribusi pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Akan tetapi, Ibnu Khaldun tidak membahas lebih dalam bagaimana harga tersebut mempengaruhi masing-masing faktor produksi dan berapa besar tingkat distribusi pendapatan kepada berbagai jenis faktor produksi. Yang keenam, yaitu peranan pemerintah dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa yang mempengaruhi mekanisme pasar ada 2 faktor, yaitu pembangunan yang dilakukan masyarakat dan kebijakan pemerintah berupa kelonggaran beraktivitas di pasar. Ibnu Khaldun tidak melihat bahwa pemerintah harus turut campur tangan di pasar secara langsung dalam mempengaruhi harga pasar. Ia menilai bahwa pasar punya mekanisme sendiri dalam menggerakkan perekonomian.
Dan yang ketujuh yaitu kebijakan fiskal. Ibnu Khaldun berpendapat pajak dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat dan penerimaan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perlu upaya mendorong perekonomian dengan mengurangi tarif pajak walaupun dari sisi penerimaan pajak, hal ini dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak akibat bertumbuhnya ekonomi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina Lutfiana atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab melalui grup WA. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.